semuanya. Halo Kak. Selamat siang. Selamat Siang siang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Gimana tadi sekolah? Seru. Lancar. Seru kak. Seru. Iya. Capek nggak? Enggak, karena tadi gurunya rapat, jadi kami hanya belajar di kelas saja. Oke, Iya. Jadi hari ini semangat belajarnya ya? Semangat sekali. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin perkenalan diri ya kakak. Nama kakak Kak Tifa. Hari ini kita masuk ke materi sosiologi. Nah, belajar apa kita hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep kemiskinan. Nah, yang kedua adalah jenis-jenisnya. Pasti kalau kita udah tahu konsepnya, pasti harus tahu juga jenis-jenis kemiskinannya yang ada di Indonesia. Lalu harus juga kita tahu dampaknya. Nah, sebelum masuk ke konsep kemiskinan, kakak tulis dulu. Konsep kemiskinan. Oke. Ada yang tahu kemiskinan itu apa? Ada yang bisa jawab? Kemiskinan biasanya kekurangan deh kak. Kekurangan apa? Contohnya dia kurang apa ya? Kurang Kurang duit. uang Kurang untuk uang. memenuhi kebutuhan dia. Oke, kurang uang. Ada lagi? Ya, ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Bener, siapa namanya? Asma. Asma duluan dapat. sudah pasar. Starcem. Siapa yang bisa menjawab dari kakak langsung dapat Starcem ya? Ada lagi nggak kira-kira mengenai kemiskinan? Secara garis besar aja, secara garis umum yang kita ketahui, bahasa sehari-hari juga nggak apa-apa. Kalau semua tadi bahasa apa? Bilang apa kak? Kebutuhan sehari-hari. Kurang kebutuhan sehari-hari, kurang uang bisa juga. Iya kurang uang bisa tadi. Kondisi ekonomi yang kurang. Iya betul juga ya. Nah, dari Lasma, Malam dan Bang Azmin tadi semuanya benar ya. Oke. Pas Starcem lah kami kak. Nanti Lasma yang benar. Nah, kita lihat ya, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya. Ini dia. Benar juga kata Lasma tadi, yaitu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya. Nah, kemiskinan ini dapat terbagi dua. Nah, ada yang tahu? Yang pertamanya apa? Kemiskinan. Kondisi. Belum masuk ke jenis, masih ke konsepnya. Konsep kemiskinan. Apa? Terbagi atas dua. Yuk, kakak tulis dulu ya. Alamiah kak. Apa tadi? Alamiah. Bener. Siapa namanya? Gimana? Malam Starcem ya. Satu dulu. Oke. Itu semangat belajarnya. Kondisi kemiskinan ya, terbagi atas dua. Payo, satu tadi alamiah ya. Iya. Satu lagi? Kalau satu alamiah berarti satu dibuat-buat kak. Apa itu ya? Buatan. Buatan, benar. Satu lagi tambahin. Oke. Ih, Udah dapat dua. Ayo, dikejar. Kakak tulis dulu ya. Oke. Kondisi yang pertama adalah alamiah. Dan yang kedua, buatan. Oke. Kondisi alamiah yang bagaimana? Biasanya alamiah sangat keterkaitan atau berkaitan dengan alam. Di alam itu ada apa? Berarti sumber daya alamnya terbatas kak. Oke, benar. Sumber daya alam disingkat dengan SDA. SDA.
Apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke, kakak tambahi. Iptek. Ada yang tahu kepanjangan iptek? Apa? Ilmu pendidikan teknologi kan? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang belum menjawab tadi? Ayo. Oke, kita kasih start time-nya Iya. 1. Oke, benar. Nah, kondisi kemiskinan terbagi 2, alamiah dan buatan. Nah, alamiah itu dia sangat berkaitan dengan alam, yaitu sumber daya alam. Lalu ada iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu satu lagi, biasanya alam itu ada kejadian apa aja? Bencana alam. Betul, adalah Bencana. bencana. Nah, kita kakak kasih satu contoh untuk yang bencana ya. Di Medan ada nama satu daerah yaitu Brastagi. Brastagi ada penampakan alam seperti gunung ya. Gunung apa yang namanya di Brastagi? Gunung Sibaya. Gunung Sibaya. Gunung Sinabung. Yang aktif yang mana? Sinabung. Sinabung. Nah, di kaki Gunung Sinabung tersebut pasti banyak masyarakat ya, banyak masyarakat yang kerjanya apa? Menanam buah dan lain-lain. Tapi kalau Gunung Sinabung itu erupsi, bagaimana? Bagaimana? Tanamannya rusak, Kak. Tanamannya rusak. Lalu kondisi keuangannya bagaimana? Menurun dan bisa terdampak kemiskinan seperti itu. Paham sampai di awal-awalnya? Paham, Kak. Paham. Oke, untuk yang buatan. Ada yang tahu untuk buatan bagaimana? Kondisi buatan. Ayo. Gimana? Buatan. Malas, Kak. Benar, malas. Bisa lagi. Ya. Ih, Bapak masukin. Ih. Ayo, apa malas? Bisa juga sama ini mudah menyerah. Mudah menyerah. Nih, buatan dari mana kira-kira kalau malas ini? Diri sendiri. Diri sendiri. Kalau kita mau maju, pasti kita harus berusaha, jangan malas. Kak, Oke. kalau dia ada turun menurun gimana, Kak? Iya. Itu alamiah atau buatan? Yang turun menurun. Iya, contohnya nih kan, orang tuanya udah kekurangan, berarti kan udah kategori miskin. Nah, berarti anaknya gitu, itu udah, makanya itu turunan tuh. Apakah itu juga kemiskinan dalam alamiah atau buatan, Kak? Nah, berarti kakak ulang lagi ya. Berarti orang tuanya sudah miskin, lalu anaknya berusaha kan? Anaknya berusaha untuk bekerja dan naiklah kondisi perekonomiannya. Berarti itu masuk ke buatan karena ada usahanya seperti itu. Kalau alamiah dia stuck. Oke, untuk kondisi kemiskinan ada yang mau tanyakan lagi? Tidak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak. Sambil dicatat juga ya. Oke. Iya. Oke. Nah, menurut kalian bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia? Kondisi kemiskinan. Atau mungkin ada yang tahu persentasenya berapa gitu? Besar, Kak, kayaknya. Nah, apa ya persentasenya? Sekitar aja mungkin 26 mungkin dari 100%. Seperempatnya deh, Kak, 25% gitu, 25%. Oke, ada yang lain? Ya, Kak. Langsung berapa ya, Kak? Nggak tahu ya. Nah, menurut penelitian di tahun 2022, September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai berapa tadi? 25%. Naik 1%. 26%. Sekitar 26%. Besar kali, Kak. Berarti sangat besar ya. Nah, berarti sangat besar kemiskinan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba buat piramidanya ya. Oke. Oke, kita akan coba buat piramida. Oke, ini ada tiga pembagian. Tiga pembagian masyarakat Indonesia. Ini adalah kalangan A, atas, nih, Menengah, yes, menengah dan bawah. yo, bener. Ada yang bisa nggak ya menyebutkan ini itu masuk ke siapa-siapa aja pekerjaan-pekerjaannya? Oh, kalau di Satu, atas itu biasanya pasangan. PNS, Kak. PNS. Iya. Oke, yang lain. Oh, kalau di atas menteri deh. Presiden. Menteri.
belum. Pengusaha, Kak. Pengusaha, oke, bisa. Lagi. Presiden kak. Presiden? Iya. Boleh Kan itu masuk. paling tinggi. Paling tinggi ya gajinya ya, pendapatannya. Paling tinggi gitu gajinya ini kak. Siapa? Ketua Mahkamah Agung. Ketua MA. Iya. Nanti kita ganti aja di sini pemerintah ya. Iya. Oh iya, Kak. Karena kan kita sekarang hidup di zaman demokrasi yang dipimpin oleh pemerintah. Oke, kita ganti pemerintah aja ya. Oke. Oke. Yang nomor 2 atau yang menengah? Yuk, apa menengah? PNS itu Kerjaannya. masuk di mana kak? Pegawai masuk yang menengah. Nah. Apalagi? Terus apa lagi ya kalau Apalagi? menengah, Angkatan. Karyawan swasta Kak. Angkatan boleh. Kita buat angkatan aja ya, karena kan banyak angkatan. Apalagi? Kak? Kalau karyawan swasta kak? Karyawan swasta bisa juga masuk di kelas menengah ya untuk karyawan. Karyawannya kayak. Kita nanti kita klasifikasikan lagi Iya, untuk iya. pertemuan selanjutnya karyawannya. Oke, yang bawah. Terakhir. Tani Kak. Tani. Tani. Guru tani. Supir angkot. Boleh, bisa supir. Banyak sih sebenarnya ya pedagang yang pedagang kaki lima, pedagang kaki lima. Karena ada pedagang yang yang grosir ya? yang grosir itu Iya. bisa menengah, bisa menengah. Berarti kalau supir itu kan kak, kan dia ada biasanya itu toke-toke supir. Hmm. Itu dia di bawah tuh menengah. Nah, itu juga termasuk pengusaha sebenarnya karena dia bisa merekrut gitu. Oh berarti dia di atas kak ya? Iya, iya. Makanya kita harus spesifik bilangnya supir apa atau misalnya yang punya gitu. Supir angkot berarti di sini. Gitu. Paham ya? Kalau supir- Paham kak. supir pesawat gajinya besar Nah, ya itu Kak? pilot. Oh, pilot. Kita sebut dengan pilot ya. Oke. Supir pula. Nah, berarti 26%-nya itu terletak di kalangan Menengah Kak. bawah. 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 Selebihnya ke menengah dan atas. Oke, untuk di sini paham? Paham Kak. Oke, paham ya. Kakak lanjut di sebelah sini ya. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ke yang kedua, jenis-jenis kemiskinan. Kakak checklist dulu ya karena sudah paham konsep kemiskinan. Oke, yang kedua ada Oke. Jenis Oke, kemiskinan. Oke, tadi Lasma tadi udah bilang kemiskinan apa yang pertama? Kemiskinan absolut, Kak. Oke, benar, kemiskinan absolut. Iya, Kak. Oke, yang lain ada 4 loh kita bahas hari ini. Ya. Kasihlah dulu yang lain. Struktural. Oke, yang pertama tadi apa Lasma? Absolut. Oke, kita buat A ya. Kemiskinan absolut. Oke. Yang kedua, yang B? Struktural kak. Oke, bisa struktural. Struktural. Dua lagi. Relatif katanya kayaknya kak relatif. Relatif masuk. Kemiskinan relatif. Lalu yang D. Satu lagi. Satu lagi apa? Kultural. Oke, benar ya. Kemiskinan kultural. Beda ya, kultural dengan struktural. Beda ya. Oke, supaya kelihatan kakak akan garis bawahi. Oke, dari 4 kemiskinan ini yang mana mau kita bahas pertama kali? Dari atas aja kak. Absolut. Iya. Nah, kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan yang tingkat kemiskinan itu dapat diukur dari sandang, pangan, dan papan. Ya, ada yang tahu sandang, pangan, dan papan itu apa? Kebutuhan dasar, Kak. Kebutuhan dasar. Untuk hidup. Kakak tulis clue-nya ya. Sandang, pangan, dan Itu ya.
makan, minum, dan pakaian. Kalau sekunder? Misalnya mobil, apa ya? Sekunder itu termasuk mobil itu masuk ke tersier atau sekunder itu? Tersier, Kak. Tersier. Sekarang sebutin dulu yang sekunder. Sekunder tempat ini. Bukan. Ayo. Nah, kalau dia sekunder. Ini apa ini? AC. AC. Nah gini, kalau kita misalnya nggak ada AC bisa nggak? Bisa. Bisa pakai apa? Kipas kan, kipas. Berarti ini termasuk sekunder karena ya kalau nggak ada dia juga nggak apa-apa kan, kita bisa kipas-kipas. Kalau misalnya ada dia juga membantu supaya lebih dingin gitu. Satu lagi tersier. Ayo. Itu kemewahan ya, Kak. Mewah, yang mewah-mewah lah yang mewah. Mobil, Perhiasan kan? emas, Perhiasan. Kak. Iya. Berlian, Kak. Tapi lebih ke mungkin helikopter kali ya. Wah, Helikopter. apa tersier? Karena definisinya tersier ini kita tidak wajib punya, tidak wajib juga ada di dekat kita. Tapi kalau kita mau dan ada uang ya bolehlah dibeli gitu. Tapi kita harus terpenuhi dulu primer dan sekundernya. Oke. Untuk kemiskinan absolut itu dia cluenya untuk disandang pangan dan pakan ya. Sampai itu dulu. Oke, yang kedua, kemiskinan struktural. Oke. Kira-kira ada yang bisa? Kemiskinan struktural atau belum? Belum bisa. Nah, Belum baca, Kak. belum belajar. Oke, ini kita belajar sama-sama ya. Nah, kemiskinan struktural adalah ketidakmampuan sistem sosial menyediakan tempat kerja. Berarti tempat yang terbatas. Oke, kakak tulis dulu. Terbatas, ini aja, terbatas kesempatan kerjanya, terbatas tempatnya. Oke, untuk contoh terakhir ya. Oke, ini clue-cluenya dulu supaya ingat. Kalau yang ketiga atau yang C, kemiskinan relatif. Relatif, apa ya? Dia menganggap bahwasanya dia miskin, padahal kalau dia dikelompokkan dalam masyarakat yang lebih miskin lagi, dia itu tidak termasuk miskin. Oke, Jadi kakak. tergantung keadaan. Oke, kita atau tambah di tempat. star champ-nya itu benar. Udah berapa ini? 3 rasanya, Kak. Oh, enggak? Oke, 2 tadi. Dua. Oke, 2 ya. Oke, nanti ya. Sabar satu. Oke. Tadi berarti dibandingkan ke masyarakat atas dia tentu lebih kaya gitu misalnya, atau sebaliknya. Berarti kita kasih clue di sini yaitu membandingkan atau perbandingan. Membandingkan atau perbandingan perbedaan gitu ya. Oke. Oke, salah. Oke, yang terakhir kemiskinan kultural. Beda ya. Ada struktural, ada kultural. Yang lain. Oke, Azwin, Kemiskinan kultural. Ayo. Maksudnya tidak memiliki apa ya, kebudayaan yang tinggi ya, Benar, kebudayaannya yang mapan ya. Oke, kita bisa kasih clue ke kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki. Malam ada mau yang ditambahkan? Kalau pendidikan, Kak? Pendidikan termasuk. Malam tanya yang ini? Iya. Ini lebih konteksnya ke kebudayaan ya. Oh. Oke. Pendidikan nggak masuk kultural berarti ya, Kak? Iya. Oke. Untuk clue-nya sudah jelas? Sambil catat juga ya. Oke. Kakak mau kasih contoh dulu yang paling menarik ya, yang tadi Lasma sebutkan, yaitu mengenai perbandingan ya, atau kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini dia membandingkan pendapatan dengan satu yang lainnya gitu. Nah, ada beberapa pekerjaan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama pengusaha, PNS, buruh tani. Kita ambil contoh 2 pekerjaan, misalnya yang PNS 1 sama supir angkot deh. Oke. Rata-rata PNS gajinya berapa? Atau pendapatannya berapa? 3 juta ya, Kak. Sekitar 4 atau 5 juta gitu, Kak. 4 atau 5 juta ya. Kita
tergantung UMR-nya. Kita buat aja 4 sampai 5 juta. Kalau sopir angkot, ayo. Perharinya dia nggak tahu kak, tapi dia nyetor ke tokenya 100.000 Mungkin 500.000 per bulan? per bulan dapat Bisa. kak. Bisa ya? 500.000 per bulan nih. Iya. Bulan. Oke. Sangat timpang ya untuk pendapatannya. Lalu ketika PNS ini dia pulang kampung ke mana ya nama kampungnya? Dia pulang kampung lah intinya ke suatu perkampungan yang masih oh iya benar ke Sepiongan tadi kita bilang ya. PNS ini pulang kampung tuh ke Sepiongan. Berarti dia menjadi orang apa? Orang terkaya. Orang terkaya. Nah, orang terkaya. Nah, lagi contoh, kalau sopir angkot ini pergi ke kota, dia menjadi orang yang termiskin. Bisa lagi. Supir angkot ini bekerjanya kan di kota. Nah, pulanglah supir angkot ini ke desanya yang terpencil. Bisa jadi terkaya dia kan karena dia punya pekerjaan relatif. Misalnya juga UMR-nya kita itu 5 juta mungkin ya, 5 juta sekitar 5 juta UMR. Nah, 5 juta itu kita udah paling wah banget di Medan ini. Ketika kita ke Amerika, kita nggak ada apa-apa gitu relatif seperti itu ya. Iya. Oke, paham ya? Jadi tergantung geografi kayak. Iya, Berarti tergantung termasuk tempat kompleks. lokasi atau tempat ya. Mm-mm. Oke, siap. Di mana kita, oke? Udah paling gampang ya. Oke, kita masuk ke coba kita ke kultural ya, ke kebudayaan. Iya. Oke. Untuk kemiskinan kultural atau kebudayaan muncul karena ada budaya. Budaya apa? Nah, kebudayaan itu dapat diketahui oleh sekitar atau lingkungannya. Oke. Bisa juga seperti yang ini. Ini juga budaya ini, malas dan mudah menyerah. Budaya kita ini malas dan mudah menyerah itu budaya masyarakat Indonesia terutama. Inilah ya kita bisa nih malas. Kalau malas ada obatnya nggak? Oh, enggak ada. Sampai sekarang belum ada kak. Sampai sekarang belum ditemukan obat atau berbentuk pil ya. Tapi kalau misalnya obatnya malas ini ya berusaha misalnya kebudayaan di suatu suku yang mengakibatkan perempuan tidak boleh bekerja. Perempuan tidak boleh bekerja, hanya laki-laki aja yang bekerja. Tapi laki-laki pun bekerja belum memenuhi, belum cukup untuk pendapatannya. Nah, kita bisa mengubah kebudayaan tersebut dengan cara berusaha, jangan malas. Seperti itu ya. Paham? Paham kak. Oke, kebudayaan itu bisa kita ubah. Oke, kebudayaan itu bisa kita ubah dengan motivasi kita mau berubah atau tidak, atau kita mau berusaha. Nggak mungkin kan kita berada di tingkat yang paling bawah terus menerus. Pasti mau kan ke tingkat paling atas gitu. Biar ini menurun menjadi sekitar 10%. Semoga ya kedepannya menjadi 10%. Oke, ini sudah. Untuk kemiskinan struktural ya. Kemiskinan struktural itu dia ketidakmampuan sistem sosial menyediakan kesempatan kerja, atau seperti ini, orang yang tinggal di kampung miskin dengan pendidikan yang rendah. Nah, di suatu kampung itu kita sebut aja kampung M ya, atau kampung miskin ya. Di suatu kampung itu dia masih terbatas segala sarana dan prasarananya. Jadi anak-anak muda di situ pun untuk pendidikannya mesti ke kota gitu. Nah, kalau misalnya tidak mau berusaha ya, dia tetap menjadi kemiskinan struktural karena kan orang yang tinggal di kampung miskin tersebut pendidikannya udah rendah, tidak ada tempat pekerjaan kecuali petani, berarti tidak mau maju kalau dia masih di tempat tersebut. Nah, itulah termasuk ke terbatas tadi. Lasma atau Malam atau Azwin, ada nggak contoh kampung yang pernah diketahui yang tempatnya terpencil, yang sarananya itu sedikit, atau tempat pekerjaannya gitu? Oke, bisa juga karena kan itu terbatas ya mereka ya. Papua gitu. Nias coba, siapa yang udah pernah ke Nias?
Rice? Oh belum pernah. Tapi pernah tahu kan Nias itu? Iya. Pernah. Nias kita ketahui mungkin Nias itu pantainya bagus ya, pantainya bagus, apa pariwisata yang bagus. Kalau dulu tidak dikembangkan, berarti Nias itu ya menjadi kalangan terpencil atau daerah terpencil. Tapi untungnya pemerintah dan masyarakatnya itu bekerja keras. Inilah kuncinya, jangan malas itu ya, jangan malas. Jadi naiklah perekonomiannya itu melalui pariwisata. Berarti ya namanya untuk struktural. Oke, terakhir kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini adalah tingkat kemiskinan yang dapat diukur dari sandang, pangan, dan papan. Nah, seperti dia lapar kali ini, tapi dia nggak bisa beli nasi. Nasi itu kan termasuk dalam sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan primer. Kalau dia beli nasi aja udah nggak bisa, berarti dia itu termasuk jenis kemiskinan absolut karena sandang, pangan, dan papan. Misalnya orang yang tidak mampu membeli baju lagi, Kak. Baju itu kan kebutuhan kita. Kita keluar juga pakai baju, walaupun mau harga, mau monja, mau yang baru branded, itu kan baju. Ataupun baju monja yang harganya 5.000, 100.000, nggak mungkin 100.000 ya Kak, 5.000, 10.000 gitu ya. Dia tidak mampu untuk membeli hal tersebut, itu udah berarti dia masuk ke kemiskinan absolut. Jangan ke rumah dulu, karena pun kita untuk rumah masih berat juga kan untuk menabung. Kita yang primer aja dulu, kayak makan, minum, dan baju gitu. Oke ya, untuk 4 jenis kemiskinan, ada lagi yang mau ditanyakan? Paham Kak? Paham ya, udah jelas ya. Oke, ini udah dicatat? Udah Kak. Oke, kakak hapus dulu ya. Kita lanjut ke dampak kemiskinan ya. Oke, kita checklist. Oke, sambil kakak hapus papan tulis, coba deh sharing apa yang diketahui tentang kemiskinan lagi mengenai di Kota Medan, mungkin bagaimana kondisinya? Kemiskinan itu kan suatu masalah sosial. Iya benar, masalah sosial. Kira-kira bisa nggak ya kita hempaskan dari dunia ini? Kira-kira bisa nggak ya kemiskinan itu? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kemiskinan bisa dihempaskan nggak di dunia ini? Bisa. Dengan cara apa kira-kira? Kita kan sambil sharing nih. Membuka lapangan kerja. Iya benar. Tapi kalau misalnya lapangan pekerjaan itu sudah buka, kalau misalnya diri manusianya tidak mau berusaha, sama aja nol ya. Iya. Selain pengangguran, apa aja masalah kemiskinan kita? Kalau udah ada pengangguran pasti timbul apa? Lapar bisa. Tingkat kejahatan juga makin tinggi. Iya. Karena udah kita nggak ada uang, pasti kita kan kayak tadi kan kemiskinan absolut, nggak bisa beli nasi, lalu pasti kita kan perlu makan. Karena makan itu wajib kan untuk setiap harinya. Bagaimana dia cara mendapatkan uang? Bekerja tidak bisa. Itulah salah satu cara, misalnya cara yang paling tidak boleh kita ikutin ya, karena dia bisa ke kriminalitas. Oke. Dampak kemiskinan di sini ada 4 ya. Oke, kakak buat poinnya ABCD. A, B, C, D. Oke. Nah, dampak kemiskinan di sini yang pertama adalah meningkatnya angka pengangguran. Nah, kakak mau di garis bawah ini. Sebenarnya ini sih masalahnya, pengangguran dan orang-orangnya. Misal ini, kalau ada yang wisuda, ya kan? Ada yang wisuda satu universitas, pasti mengeluarkan mahasiswa yang sudah lulus sampai 1.000 ya, mungkin 1.000 orang. Dan berarti mereka pengangguran. Tapi dengan ijazah yang mereka punya, mereka bisa mendaftar ke salah satu instansi yang lagi buka lowongan kerja gitu. Lalu misalnya dia lulusan guru, tapi lowongan guru belum ada yang buka,
bisa dia coba pekerjaan yang lain supaya tidak menambah angka pengangguran, bisa buka usaha, bisa jadi reseller, banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Jangan terbatas atau jangan malas untuk mencari pekerjaan. Kita akan menyebabkan penganggurannya semakin naik atau semakin tinggi. Jangan ya untuk pengangguran semakin tinggi, karena kebutuhan kita juga banyak. Oke, yang kedua adalah banyaknya kasus. Oke, banyaknya kasus putus sekolah. Oke, ada yang bisa nggak kaitkan kasus putus sekolah dengan kemiskinan? Ayo, satu orang angkat tangan dapat bintang. Kasus putus sekolah. Kenapa dia bisa putus sekolah? Dikaitkan dengan kemiskinan? Karena kurangnya biaya. Karena kurangnya biaya. Lalu udah dapat nih bintang nih, ada lagi. Yuk. Kalau malas Kak, Pergaulan. Oke, benar juga Lasma. Tambah satu lagi kita ya. Oke, yuk. Maksudnya dampak kemiskinan ya Kak? Iya. Oh, yang ketiga ya. Banyaknya kasus putus sekolah. Putus sekolah diawali oleh tidak adanya biaya untuk membayar uang sekolah tersebut kan. Kenapa dia tidak ada biaya untuk membayar uang sekolah tersebut? Karena pangannya dia pun Tidak terpenuhi, gitu. Berarti dia termasuk orang yang miskin seperti itu. Dapat bintang nih Azmin nih. Lupa dapat bintangnya. Yuk malam, ada lagi yang mau tambahkan biar dapat bintang? Ayo, di lomba-lomba bintangnya. Ada nggak? Sedikit lagi, dapat 1, 2, udah hubungan satu lagi, bisa nggak? Kalau bisa kita lanjut. Lanjut aja ya. Oke, untuk 2 ini aman? Udah pembahasannya? Aman, Kak. Aman ya. Oke, yang ketiga adalah munculnya masalah kesehatan. Ayo, bisa nggak dikaitkan ini, dapat bintang lagi nih? Masalah kesehatan apa aja? Banyak lah pasti kan masalah kesehatan. Munculnya masalah kesehatan. Tapi yang bisa kita kaitkan dengan kemiskinan. Kelaparan bisa. TBC, nah ini sakit ini. Apaan? Iya benar. Kita buat ya. Diare. Momen sama. 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 Flu dan batuk Ya. bisa. Flu, batuk. Apalagi tadi Lasma penyakit kulit ya. Oke. Ayo malam. Ayo. Kekurangan cairan bukan Pak? Ayo. Diare, flu, batuk. kalau TBC itu nggak? Yang bisa sih, cuman yang rendah aja dulu. Yang sering kita tahu. Kurang gizi Kak. Kurang gizi juga bisa. Ayo, malam-malam. Ayo, satu Kurang lagi. gizi ya Kak? Kekurangan gizi. Apa namanya istilahnya itu? Nggak bisa. Ya, Kalau contohnya saya sekarang lagi lapar. oke, kita bentar lagi selesai ya. Oke, kita fokus dulu. Satu lagi malam. Pusing. Pusing ya. Pusing. Stres atau stres bisa. Oh, Nih, nggak ada oke kita uang. kaitkan ya. Munculnya masalah kesehatan lalu dikaitkan dengan dampak kemiskinan. Kenapa diare bisa muncul? Lingkungannya kotor. Lingkungan kotor, makanan tidak sehat, tidak higienis. Oke. Rumahnya tidak mau. Flu dan batuk Flu dan batuk bisa keadaan juga lingkungan. lingkungan tinggal di kolong jembatan, masih daerah Kumuh, daerah ya. kumuh. Oke, ini pun juga sama penyakit kulit ya. Betul. Nah, kekurangan gizi juga sama. Oke, kalau stres gimana? Kalau stres Nggak ada uang. nggak ada uang, Nggak ada pekerjaan. ada pekerjaan, tapi banyak yang perlu bahaya ya. dibiayai. Jadi dia kelamaan ngelantur, halusinasi dan stres. Oke, satu lagi ya adalah orang gila ya banyak. ODGJ. Meningkatnya Kriminalitas. iya benar kriminalitas. Kriminalitas itu apa ya? Ada yang tahu?
Ya, benar, yang melanggar hukum. Begal Kak? Ya, itu kriminalitas. Benar, lagi marak ya begal di kota kita ya. Hati-hati, jangan pulang malam gitu. Begal. Jangan pulang malam, oke. Jangan pulang Kalau malam. malam malam boleh. Jangan Berarti nggak boleh pulang. Boleh, boleh, boleh. Oke, jangan pulang terlalu malam gitu. Bukan malam kan? Bukan malam. Oke. Harusnya nanti cari orang tuanya masuk kriminal. Betul, kriminalitas ya, kita lapor polisi Pencurian. ya. Oke, meningkatnya kriminalitas. Kenapa bisa meningkat kriminalitas tersambungkan dengan kemiskinan? Ayo. Ya karena Karena dia pengangguran Kak, kurang duit kan untuk memenuhi kebutuhannya dari sana pangannya. Jadi ya udah dia begal lah atau dia mencuri. Iya, karena kebutuhan dia tadi, tapi dia tak punya pekerjaan. Jadi melakukan hal yang Texas kita bilangnya, orang kita bilang rame dan bilang Texas. Hal yang cepat-cepat aja lah, gitu. Oke ya. Jadi ini sudah. Yuk terakhir, satu pertanyaan terakhir, ada nggak? Atau sudah paham? Paham Kak? Masalah pendidikan Kak, Masalah pendidikan gimana? juga mengenai dampak kemiskinan itu sehingga mengakibatkan Ini masuk ke sini pendidikan Oh, putus sekolah. sekolah ya? Oh berarti kurang fokus. Oh iya, nggak lapar kan? Oh iya lah, bentar lagi kita selesai ya. jadi masuk masalah yang Iya, saya lapar. gunakan. Yang C. Masalah kemiskinan itu lapar ya? Oke. Itu nanti nyambungnya ke ini juga itu bang kecil. Oke, masalah berarti kesehatan. bisa dijelasin ya? Lapar, miskin juga berarti. Nanti abang sakit perut, pusing. Pusing. Iya betul. Oke. Ya apa jadi stres? Lama-lama tapi nggak boleh stres, bentar lagi selesai. Kita bentar lagi selesai ya. Berarti sudah paham untuk dampak kemiskinan. Oke, kita masuk ke soal ya. Nih kakak buat satu soal. Nah, siapa ya namanya ya? Malam aja ya, malam ya. Malam. Seorang. Ini contoh ya, ini contoh. Pengangguran yang malas dan mudah menyerah. Oke. Menyerah lah. Udah malas, mudah menyerah lagi ya kan? Oke, ini adalah pernyataannya. Udah malas, udah menyerah. Termasuk Untung hidup. dalam jenis kemiskinan yang manakah? Oke. Termasuk dalam jenis kemiskinan yang mana? Pilihan pertama, struktural. B, absolut. C, relatif. Dan D, kultural. Ayo. Kultural Kenapa kultural? karena ada budaya malas. Karena ada budaya malas dan mudah menyerah. Benar nggak malam? Benar? Benar. Oke, kultural ya, benar. Dapat 1 star Cem Lasma ya. Oke, satu lagi soal terakhir. Oke, hapus ya, tapi pilihan tetap ini ya. Oke. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Pakai nama Lasma kita ya. Oke. Boleh ya, Kak? Boleh. Lasma, seorang PNS. Amin. Amin. Lasma seorang PNS, gajinya berapa Lasma? 5 juta. Dengan Banyak. Gajinya banyak ya Kak. gaji Dalam mimpi. 5 juta Amin. di kota Jakarta, Kak. Jakarta. Oke, mau ke Jakarta ya? Iya, Kak. Di kota Jakarta. Lalu Lasma Jadi miskin. pindah. Pindah. Ke Medan lah, Kak. No, ke Kalimantan lah. Ya. Kalimantan. Jauhnya. Jauh. lah, Kak. Kalimantan Gimana atau ya? Papua ya. Bisa pilih nih, bisa pilih kedua kota tersebut. Nah, Astaga. termasuk
jenis kemiskinan yang manakah? Silasma ini? Ayo yang mana? Relatif ya Kak. Relatif, benar. Kita ganti jawabannya jadi relatif. Kenapa relatif? Karena Karena biasanya UMR di Jakarta itu kan sekitar 4 juta. Berarti si Lasma ini di Jakarta kehidupannya sudah bagus ya. Pindah ke Kalimantan. Kalimantannya yang masih di pelosok pula, ya kan? Yang susah cari makanan dan pastinya mahal membeli makanan, ya. Dan UMR-nya pastinya sangat kurang. Kita balik ke Papua. Papua kan Ya. kebutuhannya sangat tinggi ya. Nah, pakai koteka Kak. pakai koteka gitu. Nah, misal gini, nasi bungkus. Misalnya kita mau beli nasi bungkus nih, nasi bungkus di Jakarta paling ya 20.000, 25.000. Di Papua Gak ada nasi bungkus. nggak ada nasi bungkus, makan sagu itu pun susah nggak dicari. Udah jatuh miskin betul. Nah, berarti jenis kemiskinannya ke relatif, oke? Paham semuanya ya? Paham. Nah, masuk ke kesimpulan ya. Berarti kemiskinan di Indonesia tidak dapat kita pungkiri, pasti ada. Tapi kalau misalnya kita mau berusaha, pasti nasib kita atau keuangan kita bisa berubah, atau kelas kita bisa berubah menjadi menengah, tidak langsung ke atas. Intinya kita harus berusaha, jangan sampai kita termasuk dalam jenis-jenis kemiskinan tersebut. Oke, itu untuk kesimpulan hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan hari ini mengenai kemiskinan di Indonesia semua